Lihat guys, Presiden. So David had a meeting with Netanyahu. So I am asking myself, murder with ballistic missiles. So where is the Netanyahu? So the clear. We have a breaking news update. Israeli media is confirming the death of former Prime Minister Benjamin Netanyahu. Netanyahu passed away at a hospital in Tel Aviv. After a period, more details as they emerge. Dunia dibikin heboh dengan berita tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mungkin seluruh dunia akan bahagia mendengar kematian si penjahat perang dan pelaku genosida di Palestina tersebut. Namun, rezim penjajahan masih menutup-nutupi atas kabar kematian Benjamin Netanyahu. Anadolu agensi di Turki menelusuri kebenaran informasi tentang matinya Netanyahu itu. Tetapi penelusuran yang dilakukan oleh kantor berita tersebut baru sebatas permintaan tanggapan dari otoritas Zionis di Israel tentang desas-desus matinya Netanyahu. Banyak versi informasi yang bertebaran di media sosial. Lihat guys, Presiden Israel Iran killed David Bernier, head of Mossad. So David had a meeting with Netanyahu. So I am asking myself this question, or any person can ask. Benar nggak kata perang? If David got murdered with ballistic missiles, so where is the Netanyahu? So the clear news, Netanyahu is dead. Melalui korespondennya di Tel Aviv, Anadolu mengatakan otoritas penjajahan di Israel menolak klaim kematian Netanyahu itu. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah klaim-klaim di media sosial yang menyatakan bahwa Netanyahu telah tewas dibunuh dalam serangan Iran. Hari ini 12 Maret 2026, banyak hal mengejutkan dalam update perkembangan konflik Timur Tengah. Yang pertama, Benjamin Netanyahu beserta Menhan Israel dan pejabat tinggi lainnya dikabarkan tewas akibat serangan presisi Iran pada tanggal 9 Maret 2026 kemarin. Meskipun belum ada konfirmasi jelas dari pihak Israel, namun sampai saat ini, Benjamin belum muncul lagi ke publik. Yang kedua, India mengakui jika merekalah yang memberitahu posisi kapal Angkatan Laut Iran kepada kapal selam Amerika untuk diserang dan ditenggelamkan. Hal tersebut dilakukan India sebagai hal yang wajar karena mereka. Kepada koresponden Anadolu di wilayah penjajahan Israel, otoritas Zionis itu mengatakan klaim di media sosial atas kematian Netanyahu itu palsu. Itu adalah berita-berita palsu. Perdana Menteri Netanyahu dalam keadaan baik-baik saja. Begitu pernyataan kantor pusat penjajahan di Israel seperti diberitakan Anadolu. Informasi tentang kematian Netanyahu baru-baru ini semakin mencuat di berbagai platform media sosial. Banyak yang meyakini Netanyahu sudah tewas terkena serangan rudal balasan Iran beberapa hari yang lalu. Beberapa informasi lainnya juga menyampaikan Netanyahu sudah tewas karena masalah penyakit yang diderita. Keyakinan para warga internet di seluruh dunia itu mencuat setelah Netanyahu tak menampakkan batang hidungnya dalam konferensi pers harian tentang situasi perang yang saat ini sedang terjadi di kawasan Timur Tengah. Zionis Israel bersama Amerika Serikat saat ini memasuki pekan ketiga masa perang terbuka dengan Iran. Sejak perang pembuka terjadi pada Sabtu 28 Februari 2026 lalu, Netanyahu beberapa hari berturut-turut tampil di berbagai media Israel untuk menyampaikan perkembangan dan situasi perang berjalan. והרודן החדש, מוג'טבא, הבובה של משמרות המהפכה, הוא אינו יכול להראות את פניו בציבור. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir Netanyahu tak ada tampil di konferensi pers manapun dalam menyampaikan kondisi perang yang sedang terjadi. Sekitar 2 hari yang lalu, pada Jumat 13 Maret 2026, Netanyahu muncul melalui saluran video yang disiapkan untuk menyampaikan perkembangan situasi perangnya dengan Iran. Akan tetapi, video penyampaian itu diduga menggunakan artificial
Intelijen atau IA. Netizen menyebutkan bahwa video tersebut adalah hasil dari kecerdasan teknologi IA. Dari mana netizen mendapatkan sumber tersebut? Kita lihat pada jari Benyamin Netanyahu, ada 6 jari pada tangan Benyamin Netanyahu. למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני, למנוע מאיראן לפתח טילים בליסטיים שיאיימו על ישראל, ארצות הברית והעולם כולו. זהו היעד שלנו. תוך זמן קצר חיסלנו את הצורר חמינאי וגם בכירים רבים במשטר הטרור, חיסלנו את הרודן הישן והרודן החדש, מוג'טבא, הבובה של משמרות המהפכה, הוא אינו יכול להראות את פניו בציבור. Beberapa analisis di media sosial menyampaikan video IA yang menampilkan Netanyahu itu sengaja disiapkan sebagai bukti untuk meyakinkan Netanyahu masih hidup. Pada tanggal yang sama pula, otoritas Israel mengunggah pernyataan resmi yang menyatakan rumor yang beredar di media sosial mengenai kondisi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu belum dapat dikonfirmasi. Kami mengimbau warga untuk mengandalkan informasi yang telah diverifikasi. Upaya untuk menjalin kontak sedang dilakukan. Perdana Menteri Netanyahu tetap berkomitmen terhadap keamanan Israel. Dan pada Sabtu 14 Maret 2026, siaran pers resmi militer Israel yang memaparkan tentang kondisi dan situasi perang saat ini tak menampilkan Netanyahu sebagai salah satu narasumber. Hal tersebut tak umum, karena selama ini Netanyahu bersama-sama tokoh-tokoh militer dan pejabat Zionis kerap tampil bersama-sama di berbagai platform pemberitaan untuk menyampaikan perkembangan tentang klaim keberhasilan agresi mereka terhadap Iran. Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026 dengan suara ledakan terdengar di ibu kota Teheran dan sejumlah kota lain, termasuk Qom, Isfahan, Kermanshah, dan Haraj. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan serangan terhadap Iran dengan mengatakan bahwa ia baru saja memulai operasi militer berskala besar di Iran. Trump menambahkan, tujuan kami adalah melindungi rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman yang akan datang dari rezim Iran. Presiden AS mengatakan rezim Iran adalah kelompok jahat yang terdiri dari orang-orang kejam dan buruk. Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahwa Tel Aviv telah melancarkan serangan kedua terhadap Iran, dan seorang pejabat Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa pasukan Amerika Serikat turun serta dalam serangan tersebut yang diperkirakan akan berskala besar dan tidak terbatas pada serangan terbatas. Kantor berita Iran melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di ibu kota Iran, Teheran, dan laporan berita Iran menyebutkan bahwa ledakan lain terjadi di kota Qom, Isfahan, Kermanshah, dan Harat. Dia menambahkan bahwa ledakan baru terdengar di Isfahan. Jaringan berita Amerika Serikat CNN mengutip dua sumber yang mengatakan bahwa militer AS berencana untuk melanjutkan serangan selama beberapa hari. Radio militer Israel mengutip sumber militer yang mengatakan bahwa sebagian dari serangan pertama terhadap Iran menargetkan tokoh-tokoh penting dan dampaknya sedang diverifikasi. Kantor berita Iran melaporkan bahwa layanan seluler terputus di beberapa wilayah di ibu kota Teheran. Saluran 12 Israel mengutip sumber yang mengatakan bahwa puluhan target milik rezim di Iran telah menjadi sasaran. Pemerintah Israel mengumumkan penutupan sekolah-sekolah di Israel dan melarang pertemuan publik serta mengimbau warga Israel untuk bekerja dari rumah. Tentara Israel mengatakan bahwa sirine peringatan telah dibunyikan di seluruh Israel dalam beberapa menit terakhir. Menteri Transportasi Israel mengumumkan bahwa warga Israel dilarang mengakses semua bandara sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Media Israel melaporkan bahwa wilayah udara Israel ditutup sepenuhnya dan lembaga penyiaran resmi Israel melaporkan bahwa pesawat sipil asing yang sedang dalam perjalanan ke Israel kembali ke tempat asal karena serangan tersebut. Saluran 13 Israel mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa serangan itu adalah serangan bersama Israel, AS dan telah direncanakan selama beberapa bulan. Iran pun membalas serangan tersebut dengan mengirimkan drone-drone serbu serta rudal ke wilayah pendudukan Israel.